Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, dipersilahkan. Cukup? Terima kasih. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada siang hari ini, silahkan teman-teman mengisi list yang ada di grup terlebih dahulu, yaitu list kehadiran. Silahkan diisi terlebih dahulu, dan jika sudah lengkap, silahkan ketua kelas mengirimkan kepada saya, oke? Baiklah, langsung saja. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih, kita akan belajar tentang apa? Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang teks eksposisi. Nah, kira-kira ada yang tahu apa belum? Apa itu teks eksposisi? Ya, silahkan Mbak Aran. Eksposisi adalah teks yang memuat pengetahuan dan juga informasi. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Aran. Wah, Mbak Aran ini udah belajar ya semalam ya. Wah, keren-keren. Oke. Ya, secara singkatnya, pengertian dari teks eksposisi adalah suatu karangan yang berusaha untuk menjelaskan pokok pikiran atau gagasan utama. Teks eksposisi ini memiliki tujuan, yaitu untuk memperluas dan juga memberikan informasi kepada para pembaca. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sumber dari teks eksposisi itu apa ya? Oh iya, benar Mbak Sofi. Oke, jadi sumber dari penulisan teks eksposisi itu kita bisa mengambil dari penelitian maupun dari pengalaman maupun dari pengamatan. Jadi tidak selamanya teks eksposisi itu berupa penelitian. Jadi kita bisa menggunakan pengalaman yang kita alami atau mungkin pengamatan dari pengamatan kita mengenai lingkungan sekitar, kita bisa menuangkannya ke dalam sebuah tulisan teks eksposisi. Nah, setelah itu sebelum kita menulis teks eksposisi, kita harus mengetahui ciri-ciri dari teks eksposisi itu seperti apa. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri dari teks eksposisi. Ciri-ciri yang pertama, teks eksposisi itu bersifat informatif, terus bersifat logis dan juga subjektif. Dan ciri-ciri yang kedua, itu teks eksposisi berisi tentang pendapat, terus gagasan, ada juga keyakinan seorang penulis mengenai suatu masalah tertentu. Ciri-ciri yang ketiga itu diperjelas dengan fakta. Dan kemudian yang terakhir itu tulisan diakhiri dengan penegasan. Teks eksposisi ini memiliki dua unsur, yaitu yang pertama unsur fakta dan juga yang kedua ada unsur opini. Sebenarnya teks eksposisi ini juga ada pola pengembangannya, dan ini tuh ada banyak sekali, tetapi di sini saya akan memaparkan 3 pola pengembangan saja, dan untuk sisanya teman-teman bisa mencari sendiri melalui berbagai macam referensi, bisa dari Google, dari YouTube, ataupun dari Instagram, atau dari manapun itu, teman-teman nanti bisa mencarinya dan juga mempelajarinya sendiri ya. Saya akan bacakan, yaitu pola pengembangan definisi. Disimak baik-baik ya. Nah, pola pengembangan definisi yaitu berisi tentang penjelasan mengenai definisi dari suatu hal atau topik yang dibahas oleh penulis. Sehingga sejak bagian pembuka atau pendapat, penulis sudah menjelaskan definisi atau topik utama. Di sini ada contoh kalimat. Ozon terapi adalah pengobatan suatu penyakit dengan cara memasukkan oksigen murni dan ozon berenergi tinggi ke dalam tubuh melalui darah. Nah, ozon terapi merupakan terapi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, baik untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita maupun sebagai pencegah penyakit. Nah, di kalimat ini dapat kita ketahui kata kuncinya itu pada bagian awal itu ada kata adalah, kemudian di bagian akhir itu ada kata merupakan. Jadi kalimat ini itu berfungsi menjelaskan tentang definisi dari ozon terapi dan juga manfaat dari ozon terapi ini. Pola pengembangan teks eksposisi selanjutnya adalah pola pengembangan proses. Nah, pola ini yaitu mengembangkan tentang proses atau langkah-langkah atau urutan dari suatu kejadian tertentu atau bagaimana menjalankan sesuatu hal. Nah, di sini ada contoh yaitu pohon anggur. Di samping buahnya digunakan untuk pembuatan minuman, daunnya pun dapat digunakan sebagai bahan untuk pembersih wajah. Caranya yaitu ambillah daun anggur secukupnya, lalu tumbuk sampai halus. Kemudian masaklah hasil tumbukan itu dengan air secukupnya dan tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih,
Ramuan tersebut kita dinginkan dan setelah itu kita gunakan untuk membersihkan wajah. Insya Allah kulit kita akan kelihatan berseri-seri. Nah, itu tadi merupakan pola pengembangan proses. Di situ terdapat proses bagaimana cara membuat pembersih wajah dari daun anggur. Selanjutnya ada pola pengembangan ilustrasi, yaitu pada paragraf eksposisi juga dikembangkan dengan teknik ilustrasi. Nah, sehingga penulis akan memaparkan suatu contoh untuk dijadikan gambaran atau ilustrasi. Nah, tujuannya yaitu agar para pembaca lebih memahami apa yang disampaikan oleh penulis. Begitu. Lalu contohnya seperti ini. Sebenarnya kondisi ekonomi sudah relatif membaik. Indikatornya kita dapat lihat dari berbagai aspek. Misalnya, dalam bidang otomotif setiap hari kita temukan aneka kendaraan melintas di jalan raya. Seperti itu. Itu merupakan pola pengembangan ilustrasi. Nah, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena di dalam contoh tersebut, sebenarnya kondisi ekonomi kita sudah relatif membaik. Nah, itu berarti, berarti ekonomi kita sudah baik. Nah, kok bisa? Dibuktikan dengan apa? Kemudian dikasihlah ilustrasi, yaitu pada bidang otomotif. Nah, bidang otomotif ini dibuktikan lagi dengan apa? Ilustrasi apa? Yaitu dengan adanya setiap hari aneka kendaraan yang melintas di jalan raya, seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Oh ya, silakan Mbak Aran. Bu, kenapa teks eksposisi itu Ya. hanya berisi penegasan saja ya, Bu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aran. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi begini, kenapa teks eksposisi itu hanya penegasan saja? Kenapa tidak ada ajakan atau bujukan begitu ya? Karena merujuk dari ciri-cirinya dari teks eksposisi, yaitu ciri-cirinya itu bersifat apa tadi? Informatif, logis, dan juga subjektif. Ya, betul sekali. Jadi, yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang informatif ya, karena teks eksposisi ini hanya bersifat informatif atau hanya memberikan informasi kepada pembacanya, jadi tidak ada embel-embel yang mengajak atau tidak ada isi di dalam teksnya itu berupa ajakan gitu. Karena kalau isinya itu ada ajakan, berarti itu nanti bisa masuk ke dalam teks iklan begitu. Jadi beda materi ya. Ya teman-teman, apakah ada yang ingin memaparkan apa yang didapatkan teman-teman dari pembelajaran pada hari ini? Oke, silahkan kepada Mbak Sofia, singkat saja. Jadi kita mempelajari teks eksposisi, Mm-mm. pengertiannya, tujuannya, kemudian ciri-cirinya, Iya. dan juga contoh-contohnya, Bu. Ya. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Sofia. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai teks eksposisi. Nah, tadi kita udah belajar tentang pengertian, tujuan, sumber, kemudian ada ciri-ciri teks eksposisi, terus ada unsur-unsur teks eksposisi, kemudian ada pola pengembangan teks eksposisi, dan juga contoh-contohnya. Dan selanjutnya, saya akan memberi tugas kepada teman-teman semuanya. Tolong dicatat ya. Ya, silahkan teman-teman mencari 3 contoh pola pengembangan teks eksposisi yang berbeda dengan apa yang saya paparkan tadi. Kemudian silahkan nanti identifikasi dari unsur-unsurnya dan juga identifikasi teks eksposisi tersebut termasuk ke dalam pola pengembangan yang apa, yang mana gitu ya. Oke, jangan lupa tugasnya dikirim di Google Classroom dan juga nanti dipresentasikan di pertemuan yang akan datang. Ya, terima kasih kepada teman-teman semuanya karena sudah menyimak dengan baik pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.